Oh iya, benar ya. Oke, ada lagi yang ditanyakan atau perlu dibahas? Di grup WA tidak ada, oke. Kita mulai kalau gitu ya. Jadi hari ini kita akan mulai dari definisi. Sebelum definisi ke computer network, kita lihat dulu definisi communication network ya. Karena sebenarnya computer network itu dibangun dengan tujuan untuk berkomunikasi sebenarnya. Jadi yang disebut sebagai communication network itu adalah infrastruktur yang terdiri atas suatu peralatan dan fasilitas yang digunakan untuk mengirimkan informasi ya, antara pengguna yang lokasinya berbeda. Jadi secara umum kalau kita mau bikin suatu jaringan komunikasi, maka itu terdiri atas peralatan ya, peralatan dan fasilitasnya, di mana mereka bertujuan untuk mengirimkan informasi dan menempuh jarak yang cukup jauh ya, artinya ada lokasi yang berbeda sehingga ada jarak yang ditempuh. Nah, communication network ini tidak selalu berupa komputer ya. Jadi broadcast TV, jaringan TV Anda itu juga sudah berupa communication network. Kemudian yang awal sekali ya, telepon, jaringan communication network. Kemudian memakai komputer internet itu network. Jalan kan pindah orang, memindahkan mobil gitu ya, atau rel kereta api kan untuk memindahkan orang dan barang. Nah, communication network itu juga jaringan seperti itu ya, jadi kalau dibayangkan akan ada alur-alurnya, ada pad-padnya ya, seperti pada suatu jalan, di mana apabila data itu berjalan melewati pad tersebut ya, nanti ternyata di layer 1 datanya berjalan dengan memanfaatkan energi listrik ya. Jadi sama seperti itu juga, jadi sama seperti network network berupa infrastruktur ya, seperti jalan raya atau rel kereta api. Hanya yang dipindahkan dalam hal ini adalah data ya. Itu yang disebut sebagai communication network. Kalau kita lebih spesifik ke komputer ya, computer network, ini ada definisi computer network yang menurut saya paling tepat ya. Jadi para expert di bidang komputer network kan biasanya mendefinisikan definisinya sendiri ya. Nah, menurut saya yang cukup mencakup semuanya adalah definisi dari Tannenbaum ini. Boleh baca belum bukunya? Computer Network Tannenbaum? Sangat menarik ya sebenarnya ya. Artinya dibaca sebagai apa ya, selingan ketika kuliah juga, setelah kuliah juga menarik ya, bukan jadi kalau menurut Tannenbaum, yang disebut sebagai computer network adalah collection of autonomous computer. Jadi keywordnya collection ya. Jadi ada banyak, kalau cuma satu komputer ya dia nggak jadi suatu computer network. Kemudian autonomous komputer, jadi komputernya harus autonomous, yang bisa berdiri sendiri ya. Nah, autonomous komputer ini akan interconnected by a single technology. Jadi di sini collection dari autonomous komputer, komputernya harus bisa berdiri sendiri, artinya nggak boleh kalau komputernya cuma monitor doang misalnya. Nggak bisa gitu ya. Ada suatu benda yang berdiri sendiri, di mana mereka akan saling terkoneksi dengan menggunakan teknologi yang sama. Jadi keyword di sini juga ada mereka harus terkoneksi. Terkoneksinya via kabel atau via wireless itu terserah, yang pasti mereka bisa saling berhubungan ya satu sama lain. Nah, keyword berikutnya adalah teknologinya. Jadi kalaupun misalnya kita sudah menghubungkan satu kabel komputer, kita tidak memakai teknologi yang sama ya dia juga tidak bisa berkomunikasi. Oke, jadi definisi ini mencakup keseluruhannya bahwa suatu computer network itu harus terdiri dari lebih dari satu device ya, lebih dari satu komputer di sini, di mana mereka autonomous, sendiri ya, dan mereka harus saling terkoneksi menggunakan teknologi yang sama. Nah, dikatakan terkoneksi itu kalau mereka mampu bertukar informasi. Jadi bukan hanya nyambung ya, misalnya saya punya kabel, kemudian saya colokin di satu komputer, saya colokin di komputer berikutnya, itu tidak langsung dinyatakan terkoneksi. Jadi disebut terkoneksi kalau mereka sudah mampu bertukar informasi. Nah, untuk dapat bertukar informasi nanti jadi harus ada teknologinya. Oh, ternyata teknologinya harus sama, artinya harus sudah disepakati gitu ya. Misalnya nih, kalau saya mau nyambungin dua komputer, kemudian saya mau pakai wireless nih.
Tapi satu komputer saya nyalain Wi-Fi-nya, komputer satunya saya nyalain Bluetooth-nya. Ya, mereka kan tidak dapat bertukar informasi ya. Walaupun sebenarnya mereka telah tersambung gitu ya. Artinya dalam hal wireless-nya mereka sebenarnya tersambung. Kecuali kalau saya masukkan mereka ke ruang kedap udara ya, baru mereka nggak tersambung gitu ya. Tapi ya harus didefinisikan di sini bahwa terkoneksi itu harus sampai mampu bertukar informasi sehingga harus memakai teknologi yang sama ya. Kemudian perlu ditekankan bahwa koneksi itu tidak harus berupa fisik ya. Jadi yang disebut interconnected jangan hanya dicek ada kabel nggak yang nyambung di antara mereka, tapi bisa juga berupa non fisik ya. Bisa pakai satelit, infrared, wireless dengan berbagai stage-nya ya, berbagai frekuensinya. Ini definisi mengenai komputer network. Cukup jelas kira-kira? Jelas, Bu. Oke, kalau ada pertanyaan boleh diinterupsi aja ya. Kemudian, oke, kita pengen bikin seperti ini nih. Kita pengen bikin collection of autonomous computer yang saling terkoneksi. Permasalahannya apa nih? Oh, kita harus mendefinisikan. Jadi, misalnya kita ingin membangun suatu jaringan komputer, maka kita harus definisikan apakah dia ingin skopnya seperti apa nih. Apakah dia akan menghubungkan dunia? Oh, kalau dunia berarti kita harus mikir mengenai jarak yang ditempuh. Kemudian, apa gunanya buat apa? Aplikasi apa yang berjalan di atasnya? Jadi di sana mendukung berbagai aplikasi karena akan berbeda misalnya kita bikin suatu computer network yang tujuannya hanya untuk file transfer misalnya. Artinya dia tidak harus real time. Oh, mungkin ada karakteristik yang tidak perlu kita implementasikan, berbeda dengan kita membuat jaringan komputer yang tujuannya untuk aplikasi real time, teleconference misalnya. Oh, ternyata harus ada set-set rule tertentu yang kita definisikan berbeda dengan file transfer. Jadi untuk membangun jaringan komputer, kita juga harus memikirkan spek-speknya ya. Setelah kita tahu spek seperti itu, baru teknologi apa nih yang diperlukan. Kemudian arsitektur software seperti apa yang cocok diimplementasikan sesuai dengan problem yang ingin diselesaikan ya. Sehingga nanti kita lihat ternyata komputer network itu jenis-jenisnya banyak, topologinya banyak, kemudian metode pengirimannya banyak. Itu disesuaikan dengan tujuannya. Kemudian kebutuhan jaringan komputer itu bisa dilihat dari berbagai sisi ya. Kita bisa lihat kebutuhan jaringan itu dari sisi application programmer, bisa dari sisi network designer, bisa dari sisi network provider. Ini semua karena memiliki kepentingan sendiri, maka fokusnya beda-beda nih. Kalau dari sisi network provider misalnya, dia nggak terlalu peduli tentang efektivitas dari suatu jaringan. Dia cuma mikirin gimana bikin jaringan komputer yang mudah di-maintain. Oh, berarti nanti device-nya jadi device yang manageable, switch-nya jadi switch yang smart switch misalnya, dan seterusnya. Tapi kalau dari sisi application programmer, ya hanya memikirkan terserah deh level bawahnya seperti apa, yang pasti jaringan komputer ini harus dapat menjalankan aplikasi saya misalnya, dengan requirement tertentu. Misalnya minimum diterimanya adalah dan seterusnya. Itu analisa mengenai jaringan komputer, sehingga kalau kita sudah tahu kebutuhan-kebutuhan ini, kita bisa memodelkan suatu jaringan komputer. Jadi saya modelkan nih, saya pengen punya jaringan komputer yang seperti ini. Dia memiliki spek ABC gitu ya. Dia ternyata untuk daerah yang cukup luas. Kalau daerah yang cukup luas, oh berarti kalau sebaiknya tidak pakai kabel. Nah, kita definisikan kebutuhan-kebutuhan tersebut, kemudian dibuat dalam suatu modeling. Jadi dalam jaringan komputer sangat common itu dibuat model mengenai layanan yang ingin diberikan. Nah, umumnya model pada jaringan komputer itu dibuat dalam teknik layering. Teknik layering sudah dibahas di Komdat ya? Sudah belum? Alasan pengaruh? Sudah? Belum? Sudah ya? Jadi sudah tahu bahwa suatu jaringan komputer itu mengetahuinya, mempelajarinya ya, atau mendefinisikannya itu dengan teknik layering. Kita akan pisahkan layer-layer, di mana tiap layer akan punya suatu tanggung jawab ya, yang berbeda dengan layer lainnya, dan tiap layer akan berkomunikasi dengan layer di atas maupun di layer di bawahnya. Nah, salah satu yang common, yang terkenal, itu adalah OSI ya, sudah kita bahas pada pertemuan pertama, itu singkatan dari Open System Interconnection. Jadi pada zaman dulu, orang expert tuh nggak zaman dulu banget ya sekitar tahun 70-80 ya,
expert-expert itu berkumpul kemudian mendefinisikan suatu model dari komputer, model dari suatu computer network. Jadi berawal dari teori nih, suatu computer network kira-kira butuh kemampuan A, B, C, D. Oh, kalau gitu kita definisikan layernya. Sehingga pada OSI itu ada 7 layer, di mana 3 layer terbawah itu menyediakan layanan jaringan yang dibutuhkan semua node, ya. Sedangkan 4 layer atasnya itu user oriented. Jadi service-service yang dibutuhkan oleh user. Layer model pada OSI itu ada 7, yaitu ini ya. Kita mulai dari bawah, itu layer physical. Kemudian layer data link, network, transfer, session, presentation, application. Kemudian kalau di sisi host penerima, maka dia akan menerima data di sini ya, dia dari layer physical sampai layer application. Sedangkan kalau device-device di suatu perantara jaringan, itu biasanya tidak sampai layer atas ya. Umumnya hanya sampai layer kedua atau layer ketiga. Nanti kita bahas device-nya. Jadi seperti ini OSI layering model. Tujuan dari tiap layer secara umum seperti ini ya. Ini merupakan summary yang sangat dimampatkan ya artinya. Nanti kita akan bahas detailnya. Tapi secara umum kalau kita bicara layer physical, itu adalah bagaimana mengirimkan bit-bit data. Kita punya data nih per 1 bit, tahu ya 1 bit ya. 1 bit berarti pilihannya cuma 2, yaitu kalau nggak 0, 1. Nah, gimana kita melewatkan nih angka 0 atau angka 1 itu kita lewatkan pada suatu jarak, sehingga somehow dia bisa nyebrang nih, angka 0-nya bisa nyebrang dari satu komputer ke komputer lain. Itu yang dipikirkan di layer physical. Jadi media dia buat nyebrangnya apa nih? Apakah melalui radio network, sinyal-sinyal, atau melalui listrik, berarti ada listrik tertentu. Ini kalau listriknya tegangan sekian, berarti 0. Kalau tegangannya 1, berarti kalau tegangannya sekian, berarti 1 gitu ya. Jadi dibedakan berdasarkan tegangan. Itu merupakan hal yang menjadi tanggung jawab di layer physical. Kebayang ya? Jadi pada layer physical itu gimana menyeberangkan ya, melewatkan suatu bit itu melalui suatu jarak tertentu. Sehingga pada layer physical ditentukanlah masalah misalnya spek dari suatu kabel, kemudian spek dari suatu wireless, misalnya di frekuensi berapa, kemudian sinyalnya seperti apa, itu di layer physical. Nah, di layer data link itu kita transmit dalam bentuk frame. Artinya kita nggak bicara satu bit lagi, tapi dia sudah dalam suatu paket ya, yang disebut sebagai frame. Sehingga kalau kita bicara paket di sini, kita sudah mulai ada alamat nih, paket ini diarahin ke siapa. Maka di layer data link itu adalah ngurusin gimana mengirimkan suatu frame. Karena ngirimin satu frame, jadi harus ada masalah juga nih, apakah frame diterima dengan baik. Apakah frame ini ada error-nya? Kalau ada error-nya, mungkin kita harus kirim ulang atau harus kita buang. Itu dipikirkan di layer data link. Nah, batasan pada data link itu bahwa seluruh node-nya masih bertetangga ya. Jadi tidak ada rute. Kalau dipikirkan itu misalnya mereka terhubung satu LAN yang sama. Itu yang diurus di data link. Tapi kalau kita mau bikin suatu jaringan komputer yang luas, maka kan komputer yang kita pakai untuk berkomunikasi tidak bertetangga ya. Dia mungkin berada pada tempat-tempat yang berbeda, sehingga ada layer berikutnya nih, layer network. Layer network bertujuan untuk routing. Jadi kita harus bisa mengarahkan nih, oh paket ini untuk dikirim ke suatu tempat yang jauh misalnya di Amerika. Bagaimana memilih rutenya? Bagaimana memilih tahu misalnya ini ada persimpangan, oh beloknya sebelah sini. Itu semua dihandle di layer network. Nanti ternyata untuk routing kita perlu addressing lagi. Jadi ada addressing di layer network yaitu IP address. Oke. Kemudian setelah kita berhasil mengirimkan data ke suatu tempat tertentu di layer network, maka ada layer selanjutnya yaitu layer transport. Kalau layer transport memikirkan paket dikirimkan end-to-end. Misalnya, kalau di layer network, kita sudah bisa mengirimkan ke suatu alamat tertentu nih, alamat persis. Alamat persis rumahnya ada di sini, misalnya di mana ya? Misalnya di suatu alamat, kemudian setelah sampai di lokasi persis itu, ternyata alamat
itu dihuni oleh banyak orang. Possible ya? Misalnya kayak di rumah kalian aja. Di rumah kalian ada berapa orang di satu rumah? Apa sendirian? Enggak? 5, Bu. 5. Ada mama, papa, adek, Dan Ayu. Kucing. Kucing. Apalagi kalau misalnya ada kakek neneknya juga, atau ada om tante juga. Nah, sehingga jadi tidak cukup dong kalau mengirimkan data hanya sampai suatu alamat. Harus persis orang yang mana yang diterima, yang harus menerima data tersebut. Akan lebih bermasalah lagi kalau ternyata di alamat tersebut bukan rumah, tapi suatu apartemen. Wah, banyak banget itu orangnya. Tidak boleh salah gitu ya. Nah, karena itu di layer transport, itu mengirimkan paket end-to-end namanya, sampai dengan penerimanya persis. Atau kalau kalian analogikan di komputer kalian ada berapa aplikasi yang jalan nih? Apa cuma satu? Enggak? Ada banyak, Bu. Banyak ya. Bisa diinstalin game, bisa sambil buka Facebook, sambil streaming lagu. Nah, bayangin kalau aplikasi-aplikasi tersebut tidak diatur dengan baik pengiriman datanya. Jangan-jangan data yang seharusnya diterima di email, tahu-tahu tampil di halaman Facebook kalian. Kan ngaco tuh. Artinya tidak diterima oleh penerima yang benar. Walaupun alamatnya udah benar nih masuk ke laptop kalian kan, tapi tetap salah aplikasinya. Nah, itu semua dihandle di layer transport. Karena mengirimkan paket sampai end-to-end, sampai benar-benar penerimanya, bukan di lokasi yang benar saja. Nyambung bedanya network dan transport? Ada pertanyaan dulu sampai sini? Belum? Kalau belum, kita naik ke 3 layer. Ya, 3 layer berikutnya ya. 3 layer berikutnya ini yang berkaitan dengan menampilkan data ke user. Jadi dia datanya sudah successfully diterima sama orang yang memang pantas menerimanya gitu ya. Baru bagaimana nih ditampilkan? Oh, ternyata ada session, ada flow-nya. Misalnya nih, Anda buka dalam satu komputer 2 akun Facebook yang berbeda. Bisa nggak? Pernah nyoba? Satunya akun beneran, satu lagi akun buat ngekepoin teman-teman. Pernah nyoba? Pernah, Bu. Nah, yang pernah itu. Gimana caranya satu PC bisa login 2 akun Facebook? Session Apa nih? Caranya gimana coba? mungkin ya pakai Kalau cookie. buka, ya? Mungkin pakai cookie atau apapun gitu, Bu, sejenis itu. Pakai cookie ya? Ya, itu di level aplikasinya ya, tahunya dalam bentuk cookie. Itu apa ya? Cookie ya? Gimana? Ada yang beneran pernah nyoba login dengan 2 akun Facebook berbeda di satu laptop? Caranya gimana? Atau belum ada yang pernah nyoba? Saya akun Facebooknya 1 doang, Bu. Gimana, Bu? Maaf, Bu. Kepo. Agak putus-putus tadi. Apakah pernah nyoba login 2 akun Facebook yang berbeda? Facebook ya, kita ambil contoh Facebook aja ya. Pada satu komputer yang sama. Satu komputer berarti address-nya kan satu ya, alamatnya. Tapi bisa 2 akun. Pernah nggak nyobain? Kalau beda browser kayaknya mungkin bisa, Bu. Tapi kalau di satu browser belum pernah nyoba, Bu. Oke. Beda browser ya? Ya. Iya, Bu. Kalau nggak beda browser, pakai ini, apa, yang mode penyamaran itu. Pakai apa? Ada kayak private window kayak gitu, Bu. Di satu browser tuh bisa kayak pisah data kayak gitu. Oke, incognito mode ya. Seringnya pakai incognito ya? Iya, itu, Bu. Oke. Nah, itu kalau dari sisi teorinya itu dibedakan session-nya. Jadi memungkinkan aplikasi yang sama nih, sama-sama Facebook, tapi dia punya session yang berbeda, akunnya berbeda. Sehingga data yang ditampilkan pada kedua akun itu kan berbeda juga. Jadi jangan sampai datanya nyampur. Nah, itu di-handle juga di layer session. Jadi sudah sampai yang benar nih, yaitu
web browser gitu ya, tapi tetap dipisahkan lagi. Oh, ternyata ada session-nya. Oke, sehingga flow-nya itu bisa terkait satu sama lain ya. Tidak data lepas-lepas saja. Itu di layer session ya. Kemudian layer berikutnya adalah layer presentation. Kalau presentation itu menampilkannya ke user ya. Jadi ada masalah security, kemudian ada masalah byte ordering. Jadi ada yang namanya last B ya, list. Ada yang namanya ordering melalui kiri atau ordering melalui kanan. Itu semua kita nggak tahu karena kita sudah lihat presentasinya, oh ditampilkan dengan baik. Juga ada masalah compression di sini. Misalnya kalau video itu datanya gede ya, tapi bisa ditampilkan secara real time. Oh ternyata ada teknik compression di sana. Itu diatur di layer presentation. Kemudian layer berikutnya adalah layer application. Kalau application artinya bagaimana menampilkan ke user saja nih. Misalnya kalau bentuknya web, maka dia harus ditampilkan dengan standar-standar dari misalnya pakai HTML atau PHP. Intinya adalah bagaimana menampilkan ke usernya. Atau misalnya email, oh berarti dia harus ditampilkan dengan standar email, ada encoding dari email, dan seterusnya. Tapi ditekankan di sini application bukan software ya. Jadi layer application itu bukan mendefinisikan Firefox, mendefinisikan Chrome, mendefinisikan protokol untuk mengirimkannya. Misalnya HTTP, SNMP, kemudian FTP, dan seperti itu. Jadi itu adalah layer-layer pada OC ya. Ternyata mereka semua memiliki tanggung jawab yang berbeda-beda dan tanggung jawabnya meningkat ya. Artinya misalnya layer physical tidak bisa langsung ngomong dengan layer transport. Gimana layer transport menerima bit 01 kan harus ada maknanya. Seperti itu. Sehingga teknik layering itu komunikasinya ke layer 1 di atasnya dan 1 di bawahnya. Cukup jelas kira-kira mengenai layer fungsi dari tiap layer ini? Jelas, Bu. Ada yang mau nanya? Mungkin saya mau nanya, Bu. Silakan. Di layer data link sama network itu, Bu, masih agak kebingungan tuh membedakan apa ya? Fungsinya tadi, Bu. Dan network ya? Iya, network sama data link. Bingungnya di mana? Secara tugasnya gitu, Bu. Masih agak bingung tadi, Bu. Oke. Kalau perbedaan mencoloknya itu adalah data link pada lokasi yang bersebelahan. Artinya mereka terhubung pada satu network yang sama. Ibaratnya kalau di perumahan itu satu komplek. Sehingga mereka nggak mikir gimana mencari rute untuk ke tempat yang jauh. Nah, kalau di layer network baru mereka beda komplek nih, beda LAN-nya. Sehingga harus ada acara lompat-lompat dari satu komplek ke komplek lain untuk mencapai ke tujuan. Nah, lompat-lompat ini kan mencari jalur ya, atau yang disebut sebagai routing. Jadi perbedaan signifikannya. Kalau data link, mereka masih bertetangga, sehingga tidak perlu mencari rute. Kalau network itu sudah tidak bertetangga lagi ya secara fisik ya, tidak bersebelahan, artinya tidak tersambung pada kabel yang sama gitu ya, LAN yang sama, sehingga perlu mencari jalur nih. Bayangin nih kalau dari Palembang ke US misalnya, kalau pakai satu kabel yang sama, sepanjang apa kabelnya? Nah itu harus lompat-lompat dari satu jaringan ke jaringan lain, sehingga itu perlu didefinisikan di layer network. Cukup jelas? Siapa tadi? Aditya ya? Iya, Bu. Jelas, Bu. Terima kasih, Bu. Oke, yang lain ada yang mau nanya lagi? Maaf, Bu, mana, Bu, yang presentation? Presentation menampilkan ke usernya, jadi artinya dia yang tepat, kemudian sudah pada yang tepat, tapi menampilkan ke usernya seperti apa. Misalnya yang cukup jelas itu adalah teknik compression pada video. Jadi Anda tahu bahwa video itu sebenarnya ada kompresinya ya, MPEG itu standar compression buat video. Jadi ini datanya sudah diterima dengan baik ke aplikasi yang benar, tapi data ini ditampilkan seperti apa? Misalnya kalau video itu ada teknik untuk memakai data pada frame sebelumnya dan mengubah hanya bagian-bagian tertentu misalnya. Misalnya kayak video orang jalan, itu background-nya kan sama-sama aja. Jadi background-nya diambil dari data sebelumnya. Nah, itu semua diurus di layer presentation yang seperti itu kan sudah tidak bicara lagi masalah
datanya diterima oleh siapa gitu ya. Artinya sudah beres masalah itu di layer transport dan session. Tinggal bagaimana menampilkan ke usernya. Kalau misalnya dia berupa video, berarti ada teknik framing tertentu yang dipakai dari frame sebelumnya, kemudian bagian tertentu diambil dari data yang baru, dan seterusnya. Juga di sana ada security ya, juga misalnya masalah kebenaran apakah data tersebut boleh dibuka atau tidak, itu juga ada di sana. Cukup jelas kira-kira? Kalau bedanya sama aplikasi, Bedanya application itu aplikasi lebih ke berhubungan ke software-nya ya. Jadi protokol yang berhubungan ke software-nya. Kalau di praktikal TCP/IP, session, presentation, dan application ini disatukan jadi satu layer memang. Jadi kalau application di OSI itu spesifik bagaimana menghubungkan ke software-nya. Jadi software misalnya kalau web gitu ya, dia bukanya pakai Chrome. Kemudian ternyata kalau dibuka pakai Firefox, beda lagi nih tampilannya. Berarti ada komunikasi tertentu antara HTTP-nya, antara protokolnya dengan software-nya. Nah, ini akan berbeda dengan layer application di TCP. Kalau layer application di TCP ngurusin seluruh tadi nih, session, presentation, dan application. Cukup jelas kira-kira? jelas Bu. Oke. Ada lagi yang mau nanya? Ini sebenarnya tiap layer nanti akan kita bahas minggu depan dengan lebih detail lagi ya. Artinya tekniknya juga kita bahas, kemudian lebih detail lagi layer network itu ternyata juga ada addressing, juga ada routing, layer transport ternyata ada reliable, unreliable, itu kita bahas minggu depan. Ini fokus ke membedakan ya. Ya, siapa? Jadi intinya kalau yang di TCP/IP itu 3 fungsi dari session, dan yang paling bawah itu Bu digabung satu gitu Bu ya. Iya. Ini kita lihat nih. Jadi ini OSI layer ya. Tadi kita bahas OSI layer. Kemudian layer yang lain yang lebih praktikal kemarin sudah kita bahas ya. Kalau OSI itu lebih teoritis, kalau TCP dia lebih praktikal. Nah kalau di TCP nih, di sini 3 layer teratas tadi ya, teratas ya kalau kita lihatnya dari layer 1 ya. Di sini dia disatukan jadi layer application. Jadi misalnya protokol HTTP itu ngurusin seluruh hal ini nih. Ada session, presentation, dan application. Nah, ini Bu ya, misal kalau perbedaan antara TCP/IP ini dia cuman sekedar perbedaan nama dan berbeda atau penggabungan gitu Bu ya. Tapi secara teknis itu masih menerapkan konsep dari OSI layer gitu Bu. Dibedakan sudut pandang ya. Jadi ada sudut pandang praktikal, ada sudut pandang teoritis. Bendanya mereka sebenarnya benda yang sama. Misalnya apa nih? Internet. Kita bisa lihat dari sudut pandang OSI, bisa lihat dari sudut pandang TCP/IP. Ya enggak? Jadi apa sih tujuan misalnya layer transport di OSI ya sama dengan layer transport di TCP/IP. Hanya bagaimana membedakan fungsinya, layernya, berdasarkan sudut pandang saja. Kalau teoritis misalnya, sudut pandang teori dia mendefinisikan ada 7 layer ini. Katanya layer session harus ada, presentation harus ada. Tapi dari sisi praktikal, misalnya kita pengen apa ya, ngirim file yang tidak ada login misalnya. Jadi tidak ada layer session. Boleh-boleh aja kan? Jadi dari sudut pandang praktikal, belum tentu seluruh layer ini dipakai. Bisa saja nggak usah ada session, kita langsung application. Oh, berarti itu sudut pandangnya praktikal. Ya enggak. Jadi ini problem yang sama, kita lihat dari sudut pandang yang berbeda. Bukan ini benda OSI, ini benda TCP ya. Yang kita lihat tetap benda satu, yaitu computer network. Oh, paham Bu. Paham? Yang lain? Ada pertanyaan dulu? Nah, kalau secara teoritis, di buku ya, kita akan lebih banyak pakai OSI ini. Tapi nanti kalau sudah kita bahas tentang implementasi nih, jadi bagaimana tekniknya, bagaimana teknik routing, maka kita akan merujuk pada TCP/IP ya. Karena TCP/IP akan langsung terpetakan ke protokolnya apa nih.
Jadi teknik langsung untuk mengatasi masalah itu seperti apa. Sedangkan kalau OSI dia lebih fokus ke membeda-bedakannya saja. Jadi bahwa lihat tiap layer kita harus punya kemampuan ini dan seterusnya. Nah, karena itu TCP/IP kita biasanya ya kalau bicara TCP/IP model, maka kita akan masuk ke protokol suite-nya. Oh, TCP/IP itu ada layer application, maka protokolnya apa nih? Oh, ada protokol Telnet, FTP, SMTP, dan seterusnya. Ini dari kata-kata di sini mana yang belum pernah didengar? Saya seluruhnya, Bu. Masa seluruhnya? Ya, Iya, Bu. tahu kan? Enggak, Bu. Belum juga. FTP? Enggak juga, Bu. Enggak tahu. SNMP sama Telnet. Yang belum pernah dengar? Iya, Telnet sama SNMP. SNMP sama DHC. Itu network management. Jadi untuk manage suatu network ya, apakah server tersebut up, kalau down dia sudah berapa lama. Kalau Telnet itu remote login. Kalau Anda network admin, sering nih pakai Telnet karena servernya ada di ruang server. Kita config server dari laptop kita misalnya. Tapi nanti kita lihat lebih detail ya. Ini cuman preview aja ya. Tapi FTP belum pernah dengar gitu? Pokoknya pada sudah dengar, Bu. Aditya belum, Bu. apa FTP bagi yang sudah dengar? Panjangannya apa? File transfer protocol, Bu. Iya, benar ya, untuk transfer file. Itu yang download film, biasanya dengan FTP tuh. Anda tahu dari Indra, Bu? SMTP? Ada yang sudah pernah dengar? Belum juga. Belum. Itu kalau Anda ngirim email, simple mail transfer protocol. Jadi ngirim email di belakangnya pakai protokol ini. Nah, saya tekankan untuk beberapa referensi ada yang menyatukan dua layer bawah ya. Jadi memang agak berbeda nih layer model pada TCP/IP, ada yang data link dan fisikalnya disatukan, ada yang dipisah. Tapi saya lebih suka pakai yang disatukan ya, karena itu satu kesatuan sebenarnya. Jadi namanya network interface layer atau network access layer. Itu tadi atas physical dan data link. Tapi yang tidak pernah disatukan dua layer ini nih, makanya namanya TCP dan IP. Karena TCP itu ada di layer transport atau host to host ya, dan IP itu ada di layer internet atau network. Tapi nanti kita bahas detail kok, tenang aja. Oke. Ada pertanyaan dulu tentang model dan bagaimana membedakan fungsi dari tiap layer? Belum? Oke, kalau belum kita lanjut ke network device nih. Tadi disebutkan bahwa komputer network itu terdiri dari autonomous computer ya. Berarti ada device-device yang berdiri sendiri nih di dalamnya. Kita nggak bisa bilang misalnya, oh komputer ya, misalnya 2 buah komputer disatuin pakai kabel, oh itu sudah jadi internet gitu kan, enggak ya. Benar nggak? Kalau internet di rumah, itu kan nyoloknya nggak ke komputer ya, ke benda apa namanya? Ada yang pakai internet di rumah? Kabel? Puter, Bu. Puter ya. Atau ada juga yang pakai modem. Atau kalau misalnya ternyata di rumahnya ada LAN-nya atau di ini deh, di lab. Pernah matiin nggak di lab? Di lab kabelnya kan nggak nyolok antar satu komputer ke komputer sebelah. Pernah matiin? Iya, Bu. Nggak. Iya, nyoloknya kemana kabel PC di lab itu? Switch hub, Bu. Kok tahu? Pernah lihat switch-nya ada di mana dan kayak apa? Pernah ngecek switch di lab? Belum, Bu. Kalau di lab belum, Bu. Ya, siapa yang ngomong? Kalau di lab? Kok terputus? Adit, Bu, tadi. Ya, gimana, Dit? Kalau di lab pernah ngecek, ada benar nggak ada switch gitu? Gimana switch? Di lab sekolah, Bu, pernahnya. Lab sekolah. Benar, ada switch. Bukan komputer ya? Bukan, Bu.
Dari switch baru ke router, Bu. Oke, oh ada dua benda lagi ya, switch dan router ya. Jadi jangan dibayangkan komputer network itu komputer disambungin kabel, terus kabel sebelahnya kabel, nggak kayak gitu. Komputer network itu terdiri atas network device ya. Jadi PC itu atau laptop itu adalah N-nya, N device. Tapi device di tengahnya yang saling menghubungkan itu disebut sebagai network device. Kita lihat nih, ternyata network device kita klasifikasikan berdasarkan dia melayani di layer mana. Oke, kita sudah punya informasi tentang layer-layer tadi. Ternyata di tiap layer ada device-nya nih. Kalau di layer 1, device yang dipakai pada layer tersebut adalah repeater dan hub. Kemudian kalau di layer 2 ada bridge sama switch ya, tapi bridge sudah jarang dipakai. Switch juga kadang sudah ada yang smart sehingga masuk ke layer 3. Oke, tapi secara umum, secara teoritis, layer 2 itu ada bridge dan switch. Nah, di layer 3 ada router ya. Kita lihat satu-satu. Mulai dari layer 1, ada yang namanya repeater. Repeater sesuai dengan namanya ya, cuman repeat. Cuman ngulangin saja ya. Jadi fungsi dari repeater adalah untuk regenerating sinyal. Jadi kalau sinyalnya melemah nih, suatu sinyal pasti melemah ya, kalau melewati suatu jarak tertentu. Benar nggak? Dipelajari di Komdat bahwa suatu sinyal kalau melewati suatu jarak pasti melemah. Apa penyebabnya? Ada yang bisa jawab? Lewati apa, Bu? Melewati suatu jarak. Ini suara saya putus-putus atau gimana? Nggak putus-putus, Bu. Enggak. Suatu sinyal melewati suatu jarak, dia pasti melemah. Kenapa? Mungkin karena ada halang, Bu. Banyak gangguan gitu, Bu. Gangguan apa tuh? Semoga bukan Contohnya mungkin apa tuh data yang terkirim kira-kira ada sedikit kerusakan atau kehilangan gitu, Bu. Tapi kemarin kalau nggak salah di Komdat ada cara untuk biar tetap sama gitu, Bu. Seingat saya gitu, Bu. Oke, kehilangan atau kerusakan apa penyebabnya? Kan dia dalam Gangguan dari frekuensi mungkin, Bu. Apa? Interferensi tidak sih? Interferensi. Siapa yang interferensi? Benar interferensi ya, tapi dia terganggu oleh sinyal lain. Itu jadi masalah gangguan error ya, bukan masalah pelemahan sinyal. Kalau pelemahan sinyal, jadi suatu sinyal pasti melemah ketika melewati suatu jarak tertentu karena interferensi gelombang lain mungkin, Bu. gelombang lain ya. Iya, Bu. Ya, itu akan mengakibatkan ke error sebenarnya. Akan jadi ke sinyal to noise. Kalau melemah, itu sudah pasti karena energinya berubah menjadi misalnya energi panas. Jadi kita ngirim nih suatu data nih melalui kabel, pakai energi listrik kan dia. Nah, di tengah jalan, entah pada jarak berapa, itu datanya bisa jadi hilang karena energinya melemah. Sehingga misalnya kalau kabel Ethernet itu ada maksimum jangkauannya. Kita nggak bisa menarik kabel Ethernet itu sampai sepanjang 1 kilo misalnya. Karena energinya akan melemah, misalnya dia berubah jadi bentuk lain, misalnya menjadi panas ya. Jadi suatu data, suatu energi kalau ditransmisikan melewati suatu jarak, dia pasti melemah. Jadi gimana kalau kita pengen nih jaraknya jauh, kita pakai benda ini nih, namanya repeater. Oke, jadi repeater ini tidak ada tujuan arah atau seperti apa, dia hanya untuk memperkuat sinyal, sehingga kita bisa memperpanjang jangkauan kabel maupun sinyal. Nyambung ya? Jadi, di layer 1, layer physical, yang kerjaannya transmisikan tadi, bit dari satu tempat ke tempat lain, ada device yang namanya repeater. Bisa berupa untuk Ethernet nih, kalau Ethernet seperti ini bendanya. Tinggal masukin kabelnya ke sini ya, kabel in-nya, kemudian tinggal kabel keluarnya ini dalam bentuk sinyal yang sudah lebih kuat. Oke, jadi levelnya lebih kuat ya, attenuation-nya jadi tidak terlalu berpengaruh.
Nah, begitu juga kalau sinyalnya dalam bentuk wireless ya, kita bisa punya repeater yang bentuknya WiFi seperti ini. Saya pakai ini di rumah nih, karena biar kalau lagi di dapur tetap bisa pakai WiFi ya. Jadi simpel alatnya seperti ini, nanti dia menerima sinyal, kemudian merepeat dengan kekuatan yang lebih besar. Kenapa harus di-repeat? Baik lagi ke tadi, karena sinyal melewati suatu jarak itu pasti melemah. Oke, ada yang pernah lihat benda ini? Belum? Pernah, Bu. Bu. Oh, pernah ya? Oke, kalau di lab ini bisa saya lihatin nih, kayaknya ada beberapa nih bendanya. Benda berikutnya, hub ya. Hub di sini itu repeater, tapi portnya banyak. Jadi masih belum bicara tentang LAN yang berbeda nih, hanya di layer 1 kita pengen repeater. Dia digunakan untuk menghubungkan device pada LAN kecil ya. Sifatnya adalah half duplex. Ada yang tahu apa half duplex? Full duplex, half duplex? Tidak ada yang tahu? Di Komdat? Ada Bu kemarin, tapi rada lupa gitu Bu. Apa ya? Hub duplex itu kalau nggak salah yang satu ngirim, yang satu nerima, atau lupa Bu, pokoknya lupa ada itu Bu. Oh gitu. Udah hampir benar tuh. Ada yang mau melengkapi? Seperti apa half duplex? Duplex dia ya. Duplex ini dua arah. Tapi dia half. Artinya dua arah itu pada satu waktu cuma boleh satu arah. Oke, ini ada jalur nih. Jalurnya pada satu waktu cuma boleh dipakai menerima. Pada waktu berikutnya boleh dipakai mengirim. Akan berbeda dengan simplex. Kalau simplex itu satu arah seterusnya. Misalnya kalau dari mouse ke PC. Itu satu arah apa dua arah? Simplex Bu. Satu arah ya. Pernah ada yang mouse-nya gerak sendiri karena perintah dari PC? Nggak pernah? Enggak, Bu. Ya nggak pernah ada arah dari PC ke mouse. Lalu mouse yang mengirimkan data ke PC. Itu yang simplex. Nah, kalau half duplex itu bisa dua arah, tapi pada satu waktu cuma boleh satu arah. Sehingga kalau pada hub itu, kalau ketika dia menerima data, dia tidak bisa menyalurkan. Ya. Nanti kalau sudah selesai menerima, baru dia mulai salurkan. Nah, akan berbeda dengan full duplex. Full duplex itu misalnya kayak pada Ethernet, itu sudah full duplex. Kalau full duplex pada satu waktu bisa dua arah ya, karena line-nya berbeda. Oke, itu sifat pada hub, umumnya masih half duplex ya. Kemudian dia hanya melakukan regenerasi sinyal, jadi satu port ke semua port. Kemudian semua jenis traffic di broadcast ya, itu hub ya. Juga dia tidak membedakan unicast, multicast, broadcast. Tahu nggak nih apa unicast, multicast, broadcast? Sudah pernah dengar? Belum pernah? Unicast apa? Oke, kalau belum pernah memang akan kita bahas ini ya. Oke, jadi ini adalah hub, gunanya dia akan broadcast ya, di layer 1, karena itu hanya dia di layer 1. Bentuknya kayak gini nih. Jadi ada banyak port-port ini, salah satunya adalah port input. Di satu input, kemudian dia akan di broadcast ke seluruh output-nya ya. Kemudian itu layer 1, kita masuk ke layer 2, ada yang disebut sebagai bridge ya. Bridge ini sebenarnya intinya adalah membentuk LAN ya, tapi dia sifatnya lambat ya, dia software based. Jadi nanti akan berbeda dengan switch, dia botnya itu, bot level fisikalnya itu sudah dikonfigurasi untuk mengirimkan data memang. Tapi intinya sama, dia memeriksa MAC address, menentukan mana yang frame mana yang harus disalurkan. Misalnya di sini nih, hub di sini, bridge di sini dia akan menerima data, kemudian dia akan lihat MAC address-nya, oh ini ditujukan ke hub yang ini, maka dia kirim ke sini. Kalau enggak, maka dia akan misalnya kembalikan ke sini atau kirimkan ke hub yang lain gitu ya. Intinya adalah bridging ya, mengirimkan data pada suatu LAN ya. Lebih jelas sebenarnya kalau switch ya, intinya bridge sama switch sama, cuman bridge itu
dia levelnya ke level software ya, jadi sebenarnya lebih lambat sehingga sudah jarang dipakai. Yang lebih sering dipakai itu switch ya. Makanya di LAN di lab misalnya dia pakainya switch. Dia sifatnya udah full duplex ya. Kemudian dia lebih cepat karena pakai application specific IC ya. Jadi IC-nya tuh boardnya itu sudah spesifik untuk switch. Nah bendanya seperti ini nih. Jadi sini adalah port-port untuk menyambungkan ke PC-PC ya. Jadi ini untuk PC 1 nanti dia dikasih IP sendiri, PC 2 dan seterusnya. Kemudian di sini port input dan port output-nya ya. Biasanya ini berupa gigabit. Artinya yang lebih gede ya salurannya untuk keluar. Tapi tujuannya menyatukan pada satu LAN ini sehingga tiap komputer itu bisa saling terhubung. Jadi jarang sekali nih komputer di lab misalnya dia terhubung satu PC C2 ke C4. Biasanya dia akan terhubung suatu benda switch sini sehingga terbuatlah suatu LAN ya antara C1, C2, C3, C4. Sudah pernah lihat switch ya? Banyak ini dipakai. Paling bedanya akan ke jumlah portnya ya. Ini termasuk switch yang cukup mahal nih kalau banyak port. Biasanya portnya tidak terlalu banyak. Nah, kalau switch sesuai perannya tadi di layer 2, artinya menghubungkan suatu LAN ya. Tidak menghubungkan antar LAN. Nah, kalau untuk antar LAN, itu kita pakai router. Yang membedakan apa nih? Kan portnya masih sama nih. Yang membedakan di sini ada kemampuannya, yaitu kemampuan untuk melakukan routing, memilih jalur. Jadi ada algoritma routing di sini. Kalau di switch nggak ada. Dia hanya tahu masuk ke sini, dia periksa address-nya, oh keluar di port yang ini. Hanya seperti itu. Tapi kalau router dia bisa milih, oh saya harus untuk menuju alamat yang ini lebih cepat kalau lewat rute yang ini. Dia menentukan di sini. Jadi menghubungkan lebih dari satu LAN. Sama sih bendanya seperti ini juga, ada buat input gitu ya, masuk, tapi biasanya input melalui suatu switch di sini. Kemudian output-nya untuk ke dunia luar, misalnya ke internet. Jadi makanya di rumah Anda misalnya biasanya pakai router untuk internet luar, sehingga masuk ke sini untuk LAN di dalam rumahnya, kemudian ada port untuk out-nya ya, out-nya untuk ke internet misalnya. Nah bendanya seperti ini kira-kira. Ini berarti dia wireless router ya, karena dia punya antena. Pernah lihat router? Pernah, Bu. Bendanya mirip ya sama switch. Hanya bedanya ya di kemampuan, sehingga kadang switch juga ada yang sifatnya smart switch. Kalau smart switch dia sudah bisa melakukan routing juga, jadi agak gray area ya tentang apa nih layer 1, layer 2, layer 2, layer 3-nya ya, operate-nya. Tapi intinya kalau dia memiliki kemampuan routing, maka dia beroperasi di layer 3. Karena routing itu ada di layer 3. Nah, satu lagi benda itu Wi-Fi access point nih. Dia operasi di layer berapa ya? Pernah lihat Wi-Fi AP? Pernah beli? Kayak ini benda yang sangat umum ya. Akses Sama kayak router tadi. sama kayak router di layer 3 juga. Yakin? Kurang tahu. Enggak, Bu. Ada yang punya pendapat lain? Wi-Fi access point itu operasinya di layer berapa? Kayaknya di transport nggak, Bu? Why? Kan karena tadi kan udah di root, artinya itu di network kan. Berarti harus ditransport ke dunia luar gitu. Mungkin, Bu. Kalau ditransport ke dunia luar, masuknya routing dong. Kalau transport itu sudah masuk di lokasinya, milih ke orang yang tepat. Jadi bukan di layer transport sebenarnya. Ada yang punya pendapat lebih meyakinkan lagi? Ada yang pernah setting Wi-Fi access point? Belum? Ada yang beli Wi-Fi AP, kemudian melakukan setting sendiri pernah? Belum, Bu. Belum ya. Padahal ini alat yang cukup common juga nih. Jadi kalau Wi-Fi access point itu beroperasi di layer 7 malah. Karena dia sudah ada DHCP di sana, kemudian dia ada filtering konten di sana, misalnya ya. Jadi operasinya itu di layer 7. Kalau di layer 7 berarti layer 2, 3-nya juga termasuk.
Artinya ada kemampuan routing juga, tapi dia level atas lagi ya. Umumnya dia memiliki nih protokol suite nih, sehingga dia sampai dengan layer application. Tapi kalau Wi-Fi access point ini lebih ke alat yang apa ya, satuan gitu ya, jadi box yang untuk konfigurasi banyak hal. Kalau mau dibedakan ke jenisnya, berarti dia sebenarnya jenisnya router, tapi yang lebih lengkap gitu ya, sehingga sampai ke layer application. Itu benda-benda yang ada pada network, benda-benda lainnya jarang lihat ya, kayak misalnya backbone router, kemudian yang menyatu bukan hanya antar LAN ya. Nah, itu tidak termasuk pada bahasan ini ya, karena dia memang lebih spesifik ke backbone. Tapi secara umum device yang dipakai pada suatu komputer network itu device-device ini. Ya, jadi di seluruh dunia itu ada banyak router yang saling menyatukan, kemudian di tiap LAN itu dia pakai switch, sehingga terbentuklah suatu internet yang sekarang ini. Cukup jelas? Bu, boleh nanya nggak, Bu? Ya, silakan. Kalau di Huang D14 itu kayaknya ada benda ini kayaknya berhubungan dengan jaringan komputer, itu ditaruhnya di pojok belakang atas. Itu benda apa ya, Bu? Saya lupa, Bu. Itu kayaknya berhubungan dengan jaringan komputer deh, Bu. Di ruang mana? Di 14. 14. Bendanya kayak apa tuh? Posisinya Dia di kotak, cuman ditaruhnya di pojok ini belakang atas, Bu. Kayaknya itu berhubungan dengan jaringan komputer deh, Bu. Saya lupa namanya. Oh, belakang atas. 14 ya? Lab jaringan komputer, lab pemrograman dasar ya? Bukan lab, Bu. Ruang kelas, Bu. Saya lupa apa namanya. 14. Oh, nggak tahu deh, kita cek dulu ya. Tapi possibility-nya dia, kalau enggak Wi-Fi access point, dia switch. Karena kan sebenarnya di ruang kelas juga ada kabel-kabel ya, kabel untuk ke TV-nya itu kalau nggak salah ada juga, tapi beberapa memang tidak aktif. Atau kalau memungkinkan juga itu apa ya? Kayaknya kemungkinannya kalau nggak switch itu Wi-Fi access point sih. Kayaknya itu dua benda itu. Oke, Bu. Makasih, Bu. Jadi kita cek ya, kalau udah kuliah ya. Coba dilihat bendanya, dibaca, biasanya ada keterangannya juga sih. Kalau ini misalnya nih, ada wireless access point. Ya memang lihat benda-benda ini lebih seru kalau di lab ya. Di lab jaringan komputer di Layo itu kalau nggak salah cukup banyak tuh benda-bendanya. Sampai ada server yang industrial base ya. Jadi ada server box-nya dan seterusnya ya. Tapi nggak apa-apa, kita kenalan melalui gambar-gambar seperti ini. Ada lagi yang mau nanya? Ada yang chat, ada di warnet. Apa yang ada di warnet? Oke, kita lanjut ya. Kemudian setelah kita kenal definisinya, kita kenal layer-layernya, kita tahu ternyata komputer network itu terdiri atas benda-benda yang menyatukan ini ya, jadi router, switch. Kita juga perlu tahu tipe-tipe nih dari suatu komputer network. Jadi, kita membedakan tipe dari suatu komputer network, bisa dibedakan berdasarkan area yang dilayani, connection-nya, topologinya, dan operation mode-nya. Kalau berdasarkan area, rasanya sudah tahu semua ya. Ada yang disebut sebagai LAN, ada MAN, ada WAN ya. Kemudian yang lain, yang area juga tapi tidak spesifik, ada luas area, ada CAN, ada PAN, SAN, wireless LAN, dan VPN ya. Kita bahas dulu yang ini. LAN, MAN, dan WAN itu kira-kira ilustrasinya seperti ini ya. Jadi satu LAN itu area kecil, kemudian beberapa LAN disatukan jadi MAN, kemudian beberapa MAN itu menyatu jadi WAN ya, wide area. Beberapa WAN yaitu menciptakan internet. Kalau secara teoritis seperti ini, kalau LAN itu di sekitaran 10 Mbps ya, contohnya seperti ini, kemudian kalau MAN seperti ini, kalau WAN itu coverage-nya sampai dengan 1000 km ya. Tapi dia tidak selalu slow ya.
Jadi teknologi sekarang ini sudah makin gede ya, makin baik lagi ya, bisa sampai sekian giga atau sekian tera ya. Yang high speed internet di bawah laut itu sudah 100 giga kalau nggak salah. Kira-kira seperti ini. Sudah tahu semua ya kalau tentang ini ya? Ada yang belum pernah dengar? Man? Kayaknya tahu ya, apa kita bahas detail. Nah, ada jenis-jenis lain, tapi berdasarkan area, tapi tidak spesifik dibatasi area. Ada yang disebut sebagai CAN ya, Campus Area Network. Ini sebenarnya cover satu kampus. Kalau berdasarkan area, iya area kampus tersebut, tapi lebih ke fiturnya ya. Artinya mungkin ada fasilitas-fasilitas tertentu yang bisa diakses oleh hanya orang di dalam kampus itu. Kalau di ITB dulu ada tuh, kami ada network yang khusus buat di kampus tuh. Jadi ada misalnya website-website yang hanya boleh diakses dalam kampus, dan seterusnya ya. Kalau di Unsur saya rasa nggak ada ya. Kayaknya Unsurinet itu bukan CAN deh. Kemudian ada juga yang disebut sebagai PAN nih, Personal Area Network. Ada yang tahu PAN itu seperti apa? Ada? Personal Area Network. Personal itu berarti buat satu orang. Kalau satu orang berarti nggak bikin komputer network dong ya? Ada yang punya pandangan seperti apa itu, Pan? Mungkin menurut saya Bu, PAN itu kayak lingkup yang paling kecil lah Bu, kayak lingkup kelas misalnya itu termasuk PAN. Kalau kelas masuknya LAN dong. Karena beberapa komputer kayak di lab. Benar nggak? Kalau PAN harus lebih kecil lagi nih. Personal berarti satu orang. Coba saya Mungkin contohnya kayak hotspot, Bu. hotspot WiFi. Iya, Bu. Misalnya apa? Di cafe gitu. Dari HP teman ke HP saya misal gitu, Bu. Benar nggak, Bu? HP teman ke HP saya. Oke. Bisa ya masuk sebagai PAN, tapi kalau PAN di sini lebih tepatnya untuk satu orang. Untuk satu orang, tapi device-nya yang banyak. Misalnya kayak satu orang nih, saya bekerja. Saya bekerja itu ternyata pakai laptop, kemudian pakai printer misalnya. Printer saya koneksinya pakai WiFi, kemudian sambil kerja saya juga konekkan HP saya, misalnya mau transmisi data, kemudian pakai scanner juga. Nah, itu yang disebut sebagai PAN ya. Jadi fokusnya ke satu orang itu, personal, tapi untuk device yang banyak. Oke, jadi jangan dibayangkan ke LAN ya. Kalau koneksi ke teman, PC, HP teman, ya memungkinkan kalau fokusnya ke satu orang tersebut. Tapi jangan dibayangkan untuk misalnya satu lab tadi, itu masuknya ke LAN. Oke, biar tahu istilah aja ya. Kemudian ada yang disebut sebagai SAN. SAN ini untuk storage. Intinya LAN juga, tapi yang berfokus untuk pertukaran data pada storage. Misalnya yang sangat umum itu di Google ya. Google itu dia punya server farm, dia memiliki SAN di sana, storage area network, untuk berbagi data. Dia ada distributed sistemnya, ada masternya, sehingga dia bisa manage datanya dengan cepat. Jadi ini berdasarkan area, tapi lebih fokus ke fiturnya. Kemudian ada yang disebut sebagai wireless LAN, ini tahu ya, intinya LAN biasa tapi pakai wireless. Ada yang disebut sebagai VPN nih, biar kenal nih istilah ini, jangan sampai nggak tahu VPN. Ada yang tahu apa itu VPN? Secara artinya belum, tapi tahu. Secara arti belum, jadi taunya apa? Tahunya tuh bisa nyamah Bu kalau pakai VPN. Bisa apa? Menyamah, Menyamar. melakukan Menyamar penyamaran. juga apa? Gimana definisi menyamar itu apa? Siapa tadi? Ade ya? Karena kan kita data apa ya, kalau kita pakai internet itu kan mungkin udah tahu semua ini apa, misalnya alamat atau apa kayak gitu, lokasi kita termasuk apa gitu. Kalau pakai VPN mungkin semua itu tersamakan Bu, malah bisa apa terganti Bu dengan lokasi lain. Begitu. Mungkin kasarnya sih kalau bagi awam mungkin kayak gitu pemikirannya Bu. Oke.
Oke, pernah mikir nggak gimana cara kerjanya sampai bisa tersamakan itu dengan VPN? Nah, itu belum Oke. sampai. Lebih ke makainya aja ya? Makainya aja sih. Oke. Ada lagi yang pengalaman pakai VPN? Mungkin kalau VPN, Bu, menurut saya kalau di dalam komputer ini virtual private network yang memang hanya hanya bisa berbagi ketika VPN itu tersambung antara satu sama yang lain. Jadi datanya itu kayak rahasia gitu, Bu. Jadi hanya orang yang tersambung ke VPN itu yang bisa mengakses data-data yang dikirim. Datanya rahasia. Iya, ke rahasia kayak gitu. Gimana bisa bikin data jadi rahasia dengan VPN? Kayaknya datanya itu terenkripsi deh, Bu. Waktu mau dikirimkan, jadi yang apa ya istilahnya tuh ISP aslinya tuh kayak Telkom atau apapun gitu ya nggak tahu mungkin. Kalau gitu VPN itu hanya menerapkan algoritma enkripsi. Padahal alamatnya jadi beda. Ya. Mungkin intinya membuat jalur koneksi secara privat. Jalur koneksi secara privat ya. Kalau mungkin menurut saya itu. Oke, coba saya tanya pendapat yang lain nih. Kayaknya yang cewek-cewek belum pada ngomong ya. Coba saya mau minta pendapat Nurma Yunita, ada? Nurma. Panggilannya Nurma apa Yunita nih? Debo. Ya gitu. Mana? Nurma Yunita Deborah Hasibuan ada? Iya ada, Bu. Mana pakai VPN? Oh, iya ada, Bu. Nurma? Ya, Bu. Pernah pakai VPN nggak? Belum, Bu. Nah, pakai belum. Pernah dengar nggak? Nah, Bu, pernah. Apa yang didengar? Ya, seperti di Zananda tadi, Bu, dia tuh bersifat pribadi itu, jadi hanya untuk digunakan satu orang gitu mungkin, Bu. Satu orang? Lebih ke pribadi, jaringan pribadi Maya gitu, Bu. Oke, dipakainya buat apa kalau satu orang doang? Belum tahu juga, Bu. Tapi memang belum pernah pakai ya? Belum, Bu. Oke. Coba saya tanya Anissa Komalasari. Ada? Anissa, pernah pakai VPN nggak Anissa? Anissa sudah unmute tapi nggak ada suara ya? Ada nggak banyak suara? Oh ya udah ada. Anissa pernah pakai VPN? Pernah. Buat apa Anissa? Apa, Bu? Buat apa? Buat main. Hah? Main apa? Main apa? Coba dijelaskan pengalamannya ke teman-teman nih. Suaranya hilang deh. Hilang ya? Yang lain dengar nggak? Enggak. Coba Anissa lebih dijelaskan. Didebak dulu kenapa sih? Dengar-dengaran hujan soalnya di luar. Oh Anissa gitu. nggak pakai handset. Oke, coba bisa agak teriak dikit. Gimana pengalaman pakai VPN-nya Anissa? Pengen tahu. Biasanya Anissa pakai VPN untuk ngerubah lokasi. Oh gitu. Gimana bisa dengan VPN tahu-tahu berubah? Ada download di Play Store, kayak misal Anissa mau ganti VPN Indonesia ke mana kayak gitu. Anissa cari di Play Store, download. Terus ubah, connect. Pas udah connect, kita mau ngakses untuk apa yang nggak ada di Indonesia, bisa, Bu. Wih, apa itu yang nggak ada di Indonesia yang suka diakses?
Banyak sih. Kalau Anissa biasanya untuk main event. Kalau misalkan di Indonesia nggak ada event, terus di luar ada, jadi Anissa ganti pakai VPN. Oke. Buat event ya. Tapi Ya. turnamentnya nggak gimana cara kerjanya, tinggal connect terus total berubah IP-nya gimana tuh? Nah, itu belum pernah, Bu. Anissa cuma tahu makainya doang. Oh gitu. Oke. Perlu tahu ya. Iya, Bu. Jangan Nanti sampai Anissa cuma cari tahu lagi. tahu gimana make aja ya. Kalau Iya. secara umum VPN itu dia bikin tunneling ya. Sebentar saya mana ini? Oh ini. Oke. Jadi misalnya Anda lagi di suatu area tertentu nih. Sini. Jadi misalnya Anda berada pada satu LAN sini ada Anda nih, PC Anda. Kemudian kalau VPN itu dia biasanya punya suatu server nih di tempat lain, sehingga ketika Anda koneksi ke dunia luar, misalnya ini ya, ini internet ya, gambar saya jelek. Ini awan internet ya, ini awan internet. Anda misalnya berada di sini nih, di suatu tempat, misalnya di Indonesia. Kemudian Anda connect ke internet, itu tidak langsung connect seperti ini ya. Jadi ini adalah internet, tapi Anda connect itu melalui suatu server VPN di sini. Jadi Anda terkoneksi di sini, makanya bisa milih itu server VPN-nya misalnya berada di Singapura gitu ya, atau misalnya berada di US, ini bisa connect juga, atau bisa berada di mana yang umum ya, Rusia juga sering tuh ada VPN. Nah, jadi cara kerjanya sebenarnya Anda bikin tunneling di sini. Jadi di sini saat Anda connect, itu seolah-olah koneksi internetnya itu melalui suatu VPN ini. Jadi yang terlihat adalah IP dari IP VPN tersebut. Sehingga tidak tersamarkan ya, tadi istilah temannya tersamarkan di sini. Jadi ketika Anda di sini misalnya ada web server di sini, web server kemudian dia ngecek IP, maka dia nggak tahu nih IP Anda di sini. Tapi dia tahunya IP dari si server dari VPN tersebut. Sehingga jadi Anda bisa mengakses data-data tersebut. Padahal secara realnya koneksinya sebenarnya dari sini ke sini ya. Jadi langsung ke PC Anda. Tapi akan terbuat tunnel di sini, istilahnya ada tunneling, sehingga koneksi apapun dari Anda ke internet itu melalui si server VPN ini yang berada di tempat-tempat lain, misalnya di Singapura, di Rusia, di Taiwan, seterusnya. Jadi seperti itu cara kerja VPN. Sehingga kalau dari segi user, itu dia tinggal memilih saja, saya mau server di Singapura, saya mau server di Rusia, tinggal dikoneksikan saja. Data-data dari internetnya itu akan melewati tunnel ini. Sehingga IP Anda, sini IP real Anda, tidak terdeteksi dari suatu web server di sini misalnya. Jadi dia nggak tahu, atau tadi apa, suatu event server ya, dia tidak mengetahui IP-nya. Itu yang disebut sebagai VPN. VPN masuk ke sebagai area juga karena Anda jadi seolah-olah berada di area tertentu. Misalnya Anda di Indonesia itu seolah-olah berada di Singapura. Tapi secara virtual ya. Makanya disebut sebagai virtual private network. Cukup clear? Cara kerja VPN? Jadi VPN itu kalau nyambung itu secara nggak langsung ya, Bu? Secara langsung. Jadi kita hinggap dulu ke server kan? Ya, gimana? Jadi kita tuh cuma hinggap dulu kan ke servernya sebelum kita tersambung betul ke ini, ke internetnya, atau gimana, Bu? Maksudnya? Iya. Apa ya istilahnya, tersambung itu dia melalui suatu tempat. Jadi akses ke sini nih, ini ke dunia luar, ke internet di sini, itu tidak langsung seperti ini. Oke, tapi melalui suatu tunneling, dibuat tunnel di sini melalui ke web VPN servernya. Jadi ketika data awal Anda koneksi ini seolah-olah berada dari si server VPN tersebut. Ada yang mengaksesnya ada ini. Jadi si server ini sebenarnya menjadi perantara dari akses Anda. Tapi secara realnya datanya tetap dikirimkan langsung. Karena itu dia virtual ya, private network-nya virtual. Kalau lebih jelasnya kayak dulu saya waktu kuliah sering pakai VPN itu untuk akses data-data yang ada di kampus. Jadi di kampus itu ada web-web, ada service-service tertentu yang hanya boleh diakses pada area kampus tersebut. Nah,
saya misalnya dari kos itu akan melakukan aksesin VPN, jadi saya akses ke server VPN yang ada di kampus, sehingga seolah-olah saya secara lokasi itu berada di kampus pada saat itu. Sehingga dengan begitu saya dikasih akses-akses tertentu yang dibolehkan untuk orang pada lokasi tersebut. Makanya namanya virtual ya, jadi tidak benar-benar berada pada lokasi itu, tapi aksesnya seolah dia ada di lokasi itu. Sehingga Anda di sini nih, Anda di Indonesia, seolah-olah berada di Singapura. Kebayang nggak kira-kira? Karena itu IP-nya bisa berubah, berbeda. Karena lokasi Anda itu secara virtual berada di lokasi lain. Misalnya berada di lokasi servernya, yaitu di Singapura atau di Rusia. Cukup jelas ya tadi yang nanya? Saya nggak sempat lihat. Bagaimana dengan proxy, Bu? Saya pernah dengarnya proxy juga, Bu. Cuman kalau nggak salah kayaknya gimana ya, 11-12 kayaknya, Bu. Cuman apa bedanya ya, Bu? Proxy dan VPN ya? Ya, Bu. Kalau proxy jadi beda lagi. Proxy itu dia bukan network, bukan jenis network virtual ya, tapi proxy merupakan suatu service pada layer atas. Jadi dia banyak ya kalau gunanya proxy. Jadi banyak nih kalau dulu waktu jadi admin proxy saya pakai untuk manage akses ya, mana yang boleh, mana yang tidak boleh, kemudian manage konten juga, konten yang boleh diakses oleh mahasiswa dan enggak. Konteksnya apa nih proxy yang ditanyakan? Proxy server, Bu. Saya tuh pernah dengarnya tuh VPN iya, proxy juga iya, Bu. Oke, itu dua hal yang berbeda ya. VPN itu untuk private access seperti ini, jadi membuat seolah-olah lokasi Anda di tempat lain. Kalau proxy itu perantara, jadi dari namanya jadi perantara. Nah, perantara ini baru fiturnya mau apa nih? Perantaranya fiturnya mau untuk akses konten tertentu, jadi kontennya diakses atas nama proxy server, atau perantaranya untuk penyaringan konten, untuk keamanan, itu banyak. Oke, jadi itu dua hal yang berbeda. Kalau disatukan misalnya dalam satu aplikasi, ada proxy server, ada VPN server, ya itu fitur dari aplikasi tersebut. Tapi dari segi network, dari segi teori networknya dia beda. Jadi kalau VPN adalah remote access ya, sebenarnya remote access bisa dibilang. Jadi lokasinya berpindah. Kalau proxy itu lebih ke perantara. Fiturnya banyak, bisa tadi buat penyaringan konten, buat pengaksesan dengan atas nama ya, seperti itu. Cukup jelas bedanya? Oke, Bu. Oke. Ada lagi yang mau nanya berdasarkan pengalaman? Ini Bu, kalau ini kan VPN ini kayak seolah-olah kita ada di lokasi tersebut, tapi dengan cara mengakses VPN servernya kan, Bu. Nah, kalau saya pernah baca itu ada namanya teknologi Onion itu kan, Bu, untuk mengakses kayak deep web gitu kan, Bu. Nah, itu kalau nggak salah, dia itu juga ada kayak sisi penyamarannya juga, Bu. Itu gimana ya, Bapak, sama cara kerjanya sama kayak VPN atau beda, Bu? Oke. Onion saya belum pernah dengar ya. Itu buat ngakses apa? Untuk ngakses kayak deep web gitu, Bu. Pakai browser tertentu. Deep web itu sendiri apa? Ini sisi dalam dari internet. Kalau kita kan biasanya di Chrome atau di internet biasa itu kan surface kan, Bu, masih di bagian akses publik. Kalau di web itu, kalau nggak salah saya, dia itu kan domainnya beda kan, Bu, nama webnya beda. Jadi kalau mau diakses itu nggak bisa dengan cara yang kayak kita biasa pakai internet. Makanya kayak saya pernah baca itu pakai browser tertentu, kemudian cara kerjanya itu pakai teknologi Onion. Nah, kalau saya pernah baca sekilas juga, itu kayak penyamaran juga gitu, Bu. Private juga katanya. Oke, jadi kalau kita bicara teknologi atas ya, teknologi yang dikumpulkan gitu ya, artinya kayak tadi deep web itu kan sendiri cuma istilah. Artinya mereka pakai internet biasa, komputer network biasa. Kemudian bahwa ternyata dia pakai browser yang lain, itu berarti dibungkus nih koneksi internet biasanya dia dibungkus sedemikian rupa sehingga
Misalnya hanya bisa diakses dari aplikasi tertentu dengan metode tertentu. Jadi definisi deep web itu sendiri hanya buzzing word aja ya. Jadi intinya teknologinya ya tetapnya teknologi computer network biasa. Nah, sekarang apa nih pembungkusnya? Oh, tadi teknologinya namanya onion ya? Bawang ya? Iya, Bu. Kayaknya katanya hampir sama kayak bawang cara kerjanya. Oke. Ya dibungkus gitu mungkin, Bu. Browsernya Tor browser. Onion tuh domainnya. Kalau aplikasinya banyak sekali. Jadi teknik-teknik yang membungkus ke arah sana banyak ya. Tapi kalau kita yang pelajari di kuliah itu kan balik lagi ke basicnya ya. Jadi basic teknologinya. Jadi kalau ada teknologi seperti itu, saya belum pernah lihat Onion ya. Saya belum pernah pakai juga. Tapi biasanya hanya ngebungkus dari teknologi TCP/IP biasa, internet biasa, tapi dia bungkus dengan kemampuan fitur-fitur tertentu. Nah, tadi misalnya dia bisa diakses hanya bisa diakses dengan aturan tertentu. Itu memungkinkan, artinya misalnya dia bungkus juga VPN-nya, dia bungkus dalam satu teknologi Onion itu. Itu memungkinkan. Oke, jadi misalnya untuk bisa diakses mereka bikin protokol sendiri atau bikin browser sendiri dengan suatu protokol tertentu. Itu memungkinkan juga karena bebas untuk membuat protokol di dunia ini ya. Kita bisa bikin protokol sendiri, kita bisa definisikan sendiri. Misalnya kayak Dropbox deh. Dropbox mereka punya protokol level application sendiri. Jadi ketika mereka bikin aplikasi, mereka bikin protokol. Jadi yang seperti itu memungkinkan bagaimana cara kerjanya, ya saya belum pernah pakai Union. Jadi saya nggak tahu detailnya. Tapi kalau memang dia bisa melakukan masking tertentu, mungkin di dalamnya dia juga pakai VPN ya. Misalnya. Cukup clear kira-kira? Oh, berarti artinya itu kita bisa ini, Bu ya. Bisa kayak membuat protokol sendiri, terus kita itu ngebuat kayak teknologi yang bisa biar web ini bisa diakses dengan protokol-protokol tertentu. Enggak kayak cara kita biasa ngakses internet gitu ya, Bu? Bisa. Kita bisa bikin protokol sendiri dan memang kayak perusahaan-perusahaan tertentu deh, mereka reserve sendiri ya. Nanti akan ada yang disebut sebagai port number. Mereka reserve port untuk protokol mereka. Nah, cara aksesnya bisa didefinisikan sendiri dengan aplikasi. Atau lebih simpel deh, nanti semester 6 ya, ada mata kuliah itu pemrograman internet. Nah, di situ Anda bisa bikin sendiri tuh protokol dengan dasarnya yang sama. Misalnya pakai internet protokol, TCP/IP, tapi Anda definisikan level atasnya. Bertukar datanya dengan mekanisme tertentu. Itu bisa juga. Jadi bisa untuk membuat protokol sendiri, paling masalahnya kita reserve saja port number tertentu dan mendefinisikan cara aksesnya. Kalau kita bikin protokol sendiri, berarti nggak pakai HTTP. Kalau nggak pakai HTTP, berarti tidak pakai browser. Anda bikin aplikasi sendiri untuk memakai protokol tersebut. Kira-kira seperti itu. Nyambung? Oke, Bu. Paham, Bu. Oke. Kalau teknik yang tadi, cara kerja Union, cara kerja browser talks, nah itu harus dipelajari detail ke teknis mereka ya. Saya belum pernah pakai, jadi belum tahu juga. Tapi kalau mereka bisa diakses di internet, itu hanya menambahkan fitur di layer atas saja. Intinya tetap seperti dasar teori computer network yang akan kita pelajari. Oke, ada pertanyaan lagi? Oke, sebentar saya hapus dulu nih ya. Oke. Nah, itu jenis network berdasarkan area dan berdasarkan jenis lain yang berkaitan dengan area ya. Tapi kalau berdasarkan coverage area saja hanya 3 ini sebenarnya. LAN, MAN, sama WAN ya. Sama WAN ya. Nah, kita bisa membedakan tipe koneksi dari suatu komputer network, ada yang disebut sebagai point-to-point dan multi-point ya. Kalau ini kayaknya standar saja, kalau point-to-point itu antara satu station dengan station lain disatukan, dihubungkan dengan satu network, satu kabel ya, satu line. Sedangkan kalau multi-point itu satu line dipakai untuk beberapa node ya. Misalnya di sini satu main phone, dia punya satu link di sini, beberapa node itu terkoneksi pada link yang sama. Itu yang disebut sebagai
multi point. Nanti kalau untuk multi point maka kita makainya harus ada yang namanya sharing ya, bisa spatial, sharingnya bisa time share. Jadi kalau berdasarkan tipe connection ada point to point dan multi point. Kalau dari PC Anda kalau LAN biasa deh, LAN yang ada di lab itu point to point atau multi point kira-kira? LAN di lab biasa banyak PC yang terkoneksi kan? Multi point. Multi point apa point to point? Multi point, yakin? Multi point, Bu. Kenapa? Karena dari satu server, misalnya gitu kan, Bu, diterima data-datanya itu oleh banyak PC gitu. Oke, diterima banyak PC, tapi mereka pakai link yang sama atau link yang berbeda-beda? Kabelnya? Sama, Bu. Kok sama? Iya. Coba dibatiin di lab itu satu PC pakai satu kabel connect ke satu PC. switch kan? Iya. Nah, kabelnya dipakai bareng yang lain nggak? Enggak, Bu. Jadi dia point to point atau multi point? Bingung. Saya ulang ya. Jadi yang disebut point to point itu kalau linknya, misalnya kita anggap sini berupa kabel, itu dipakai eksklusif antara satu stasiun ke stasiun lain. Jadi untuk point ini ke point ini, maka dia disebut sebagai point to point. Nah kalau multi point itu satu link yang sama dipakai untuk koneksi berbagai lebih dari satu poin. Misalnya di sini ada PC1, PC2, PC3, mereka terkoneksi pada link yang sama. Maka itu disebut sebagai multi-point. Sehingga kalau PC di lab, mereka kan kabel masing-masing nih, satu PC, mereka connect ke switch. PC berikutnya, satu kabel eksklusif, connect ke switch. PC berikutnya, connect lagi. Jadi dia point-to-point atau multi-point kalau PC di lab? Point to point, Bu. Point to point ya. Jadi jangan dilihat dari jumlah yang bisa dihubungi. Kalau jumlah yang bisa dihubungi ya internet berarti multi point semua dong karena banyak yang terhubung. Tapi dilihatnya dari link yang menyatukan. Linknya dipakai bersama atau tidak nih. Nyambung? Nyambung atau masih bingung? Kalau masih bingung boleh nanya. Kalau nggak ada yang nanya, saya kasih pertanyaan. Kalau gitu contoh yang multi point apa dong? Katanya kalau PC di lab koneksi satu ke switch berarti dia point to point. Jadi contoh yang multi point kayak apa? Hub ke server, Bu. Apa? Switch ke server. Switch ke server. Server tersebut koneksi ke switch pakai satu kabel juga dong. Benar nggak? Multi point di sini kalau media yang sama nih, link yang sama, tapi banyak yang connect ke link tersebut. Jadi pakai jalannya barengan nih, sehingga nanti akan ada problem sharingnya. Gimana biar nggak tabrakan dalam pakai jalan tersebut. Apa contohnya kira-kira? Tower mungkin, Bu. Apa? Tower mungkin. Tower apa nih? Ini internet. Tower apa? Tower untuk internet itu. Tower internet. Tower apa maksudnya? Siapa tadi yang ngomong? Muhammad Muktis ya? Benar? Bukan tadi? Iya. Tower apa Muktis?
Bukan, Bu. Oh, bukan. Siapa tadi yang ngomong? Saya nggak sempat dengar. Saya, Bu. Oh, Irfan. Tower apa, Van? Ini kayak tower-tower untuk internet itu, Bu. Mungkin. Oke, mungkin maksudnya tower buat HP kali ya? Mobile phone. Tower-tower yang ini tiang-tiang besar yang untuk nyambung untuk internet itu. Di mana ada tiang besar nyambungin internet, Van? Buat network kali Bu, yang sinyal Bu. Maksud si Irfan. Maksudnya mobile phone, BTS ya? Ah iya Bu, mungkin Iya, Bu. Ya. Kalau BTS buat mobile phone, iya. Itu contoh multi point ya. Jadi satu BTS nih mancain sinyal, berarti sinyal area wireless-nya kan dipakai bersama tuh. Nanti tiap station, tiap mobile phone untuk connect ke BTS tersebut kan harus gantian tuh. Ada beda frekuensi, ada beda waktu. Nah, itu contoh multi point. Jadi kalau dari satu PC ke PC lain, misalnya dari satu PC ke switch pakai kabel yang eksklusif, itu point to point. Walaupun switch tersebut koneksinya ke banyak orang ya, tapi kan ke tiap orang dia satu eksklusif. Nah, kalau contoh yang multi point misalnya itu BTS ya. BTS dia koneksi ke banyak PC, banyak mobile phone, dia kan barengan memakai wireless tersebut pada frekuensi yang sama. Makanya dia pakai multi point. Nyambung kira-kira bedanya point-point dan multi point? Kalau masih bingung boleh nanya loh. Bu, kalau internet itu point to point ya, Bu? Kan banyak user itu ngakses ke satu server gitu. Oke, internet itu teknologi lengkapnya ya. Ini kita bicara connection-nya aja, connection antara satu benda ke benda lain. Jadi internet pakai apa tergantung level bawahnya nih. Bendanya pakai apa? Kalau dari server ke router itu pakai satu kabel, berarti dia point to point. Jadi satu internet itu koneksinya bisa banyak. Ada point to point di bagian sini, ada multi point bagian sini. Memungkinkan. Bagaimana kalau WiFi, Bu? Wi-Fi. Kira-kira apa Wi-Fi? Ada yang bisa analisis data Wi-Fi masuk apa? Kayaknya multi point ya. Multi, Bu. Sharing nggak medianya? Medianya sharing nggak kalau Wi-Fi? Kok diam? Medianya sharing nggak kalau Wi-Fi? Kok ragu? Sharing Bu. Sharing ya? Iya, jadi Wi-Fi itu contoh multi point. Gimana sharing antar tiap stationnya? Nanti ada tekniknya pada Wi-Fi. Dia ada hoppingnya, ada pembagian berdasarkan waktu dan frekuensi, ada lompat-lompat antar frekuensi yang seperti itu. Tapi udah benar, Wi-Fi itu contoh multi point. Cukup jelas? Ada yang mau nanya? Kalau nggak ada, saya mau lanjut ke jenis lain, tapi berdasarkan topologi nih. Lanjut ya. Nah, kita bisa bedakan suatu komputer network itu jenis-jenisnya ya, tipenya, juga berdasarkan topologi. Topologi yaitu bagaimana cara mereka terkoneksi ya. Jadi misalnya contoh topologi yang pertama adalah topologi bus. Jadi tiap station sini mereka punya jalur sendiri terkoneksi pada satu line besar, backbone. Ini yang disebut sebagai bus ya. Kemudian ada teknologi star di sini, di mana tiap node-nya itu terkoneksi ke satu master di tengah. Oke, jadi node yang ini tidak bisa komunikasi langsung dengan node ini. Mereka harus lewat tengah. Ini yang disebut sebagai topologi star. Kemudian ada topologi lain yang disebut sebagai ring dulu ya di sini. Ring di sini terkoneksi di mana satu node itu hanya terkoneksi ke dua node lainnya, tidak lebih. Sehingga mereka membentuk suatu ring. Jenis ring ada yang pakai token. Pakai token itu artinya ada jalurnya dan ada yang disebut sebagai giliran ya. Jadi misalnya jalurnya seperti ini, maka node ini hanya bisa berkomunikasi dengan node ini, tidak bisa ke node belakangnya. Nyambung? Karena dia ada jalur.
Tapi kalau ring biasa bisa dua arah nih, bisa ke kiri, bisa ke kanan. Tapi kalau pakai token ring, dia ada jalur. Jadi kalau jalurnya seperti ini panahnya, berarti node ini hanya bisa komunikasi ke sini. Node ini hanya bisa komunikasi ke sini, nggak bisa balik. Jadi gimana kalau node di sini pengen ngirimin data ke node ini? Ya dia lewat dulu alurnya, melalui node ini, kemudian ke sini, baru nyampe ke tujuan. Nyambung? Itu yang disebut sebagai ring ya. Jenis topologi lain ada yang disebut sebagai mesh. Kalau mesh di sini setiap node itu terkoneksi dengan lebih dari 2. Jadi node ini terkoneksi ke seluruhnya, node yang ini terkoneksi ke seluruhnya, seperti itu. Ini yang disebut sebagai mesh. Oke, kemudian ada yang disebut sebagai tree atau dia hybrid sih intinya. Kalau di sini hybridnya adalah menyatukan antara bus dan star. Jadi dia punya suatu backbone di sini, tapi di setiap bagian-bagian kecil terkoneksinya melalui topologi star. Ini hybrid. Kalau hybrid bisa banyak ya. Jadi antara ring dengan star juga bisa hybrid. Antara mesh dengan star juga bisa ya. Bisa seperti itu. Nah, sudah cukup jelas bagaimana topologi dari bagaimana jenis topologi ini? Rasanya cukup gampang dibedakan ya. Kalau bus itu berarti satu jalur besar, berarti kalau PC ini misalnya pengen ngirim ke sini, ya berarti dia tinggal dilewatkan ke sini datanya. Kalau mesh itu berarti mereka saling terkoneksi, berarti bisa langsung mengirimkan. Tapi kalau token ring, maka harus lewat alur ya. Kalau star berarti mengirimkan apapun harus lewat master di tengah. Sekarang coba kita analisa nih. Kalau topologi bus, kira-kira apa sih kelebihan dan kekurangannya? Lebih murah. Murah. Iya. Kalau yang bus tuh cuman butuh kabel ini perantaranya cuman. Satu kabel perantara ya? Iya. Murah dari segi penyediaan infrastruktur. Ada lagi yang punya pendapat apa kelebihan atau kekurangan deh kalau tadi kelebihan? Ini kalau kekurangannya Bu, kalau menurut aku sering crash kalau yang topologi bus. Datanya sering crash. Tabrakan. Tabrakan ya? Kenapa bisa terjadi tabrakan? Karena satu jalur mungkin, Bu. Satu jalur. Ya, benar ya. Logis ya. Jadi kelebihannya dia murah karena berarti cuma perlu kabel yang satu gitu ya untuk mengkoneksikan. Bayangkan jika mesh nih. Kalau mesh kabelnya kan banyak ya. Kemudian dia mungkin tabrakan nih. Misalkan saya di sini ya. Mana tadi? Gambarnya. Di sini ada PC, saya mau mengirimkan dari PC ini ke PC ini. Oke, jadi dia ngirim data di sini. Pada saat yang bersamaan, misalnya PC yang ini mau ngirim juga ke PC ini. Maka kalau dia tidak di-manage dengan baik, bisa crash di sini. Sehingga kalau crash gimana? Data semuanya hilang. Oke, jadi pengiriman dari sini ke sini juga ikut gagal. Makanya kalau bus itu harus dilakukan manage dengan baik. Di-manage dengan baik. Ada lagi yang punya pendapat? Apa kelebihan bus? Kekurangannya? Itu doang? Ini Bu, kalau misalnya tadi kan murah infrastrukturnya kan. Terus juga mudah instalasinya karena cuma dikit yang dipakai infrastrukturnya. Oke. Instalasinya jadi mudah ya. Manage-nya juga mudah bisa juga. Ini udah pernah dipelajari ya di Komdat ya? PTI juga pernah, Bu. PTI? Pengantar teknologi informasi. Bahas ini juga ya. Oke, kalau gitu kita bisa lebih cepat aja nih. Kalau Star, apa kelebihan kekurangan? Star itu kayaknya terpusat deh, Bu. Kelebihannya bisa terpusat. Oke, kekurangannya? Kekurangannya apa kalau Star? Bu. Ya. Saya Aditya Bu, nanti kalau tiba-tiba keluar Zoom, saya habis baterai Bu. Jadi baterai saya nggak ngisi Bu sambil charger Bu.
lagi kuliah kayak gini, Bu. Oke. Tapi dicari solusi ya, kita kuliah kan memang 2,5 jam. Iya, Bu. Tadi pas baru masuk kuliah saya lupa charger HP gitu, Bu kan. Jadi baterainya dikit. Sekarang sambil charger tahunnya nggak ngisi, Bu, tapi malah ngurang itu. Oke, lain kali disiapkan yang lebih baik ya. Iya, Bu. Oke, yang lain gimana? Balik lagi ke apa kelebihan udah tadi. Kekurangan dari Star. Mungkin kalau kekurangan Star itu Bu, jika kalau servernya lambat, seluruh apa namanya, seluruh jaringannya itu juga lambat Bu, server yang lainnya. Oke. Bisa ya. Jadi Star ini sangat mengandalkan si server ini. Itu bisa jadi kelebihan, bisa jadi kekurangan. Tergantung sama apa? Sama kualitas dari si master yang di tengah. Ini bukan server ya. Kalau server itu buat menampung data ya. Ini masternya, karena dia jadi penghubung. Nah, kalau masternya bagus nih, Star-nya, kualitas Star-nya jadi bagus, karena dia mengirimkan dengan cepat. Dari sini ke sini, dia forwarding cepat. Tapi kalau kalau si master ini jelek nih, speknya jelek, maka ngirimin data ke sini aja lama kan, harus nunggu masternya. Itu yang disebut sebagai single point of failure ya. Jadi sangat bergantung pada satu poin ini nih, kualitas dari keseluruhan topologi. Jadi kalau kelebihan yang disampaikan temannya tadi terpusat, yaitu jadi kelebihan jika masternya punya spek yang bagus. Bagus ya? Bagaimana dengan token ring? Apa kelebihan kekurangan? Kayaknya kalau kekurangan, yang mana Bu? Token ring atau yang ring ya Bu maksudnya? Token ring dulu coba. Kalau kekurangannya kalau menurut aku kayaknya pengirimannya lambat deh. Soalnya kan kita harus traverse dulu Bu dia. Mungkin ya Bu. Itu kekurangan. Iya Bu, kekurangannya dulu. Kelebihannya apa? Kelebihan token ring apa kira-kira? Coba saya mau nanya sama yang belum ngomong nih. Putra Fradana ada? Putra Fradana ada? Tes. Iya, Bu. Ya, apa kira-kira kekurangan, kelebihan ya dari token ring? Jadi temannya udah nyebutin kekurangan. Oh, kelebihannya, Bu. Kalau dari saya, Bu, dari aliran datanya ini mengalir lebih cepat dan juga mampu untuk menangani lalu lintas data yang tinggi, Bu. Cepat. Cepat gimana maksudnya? Jadi misalkan kalau logikanya gini, Bu, misalkan dari node 1 ke node 2. Nah, jadi kalau udah terkirim datanya pokoknya dari node 1 ke node 2, misalkan dari aliran lalu lintas datanya bisa cepat, jadi ke node selanjutnya bisa lebih cepat lagi, Bu, untuk layanan datanya. Tapi kalau mau ngirim dari sini ke sini, bukannya lama? Kurang lebih gitu, Bu, soalnya setahu saya kelebihannya itu aja, Bu. Kelebihannya itu aja. Ya, dipikirkan dari segi jumlah kabel, banyak nggak? Kalau jumlah kabel, oh iya juga, Bu. Kalau jumlah kabel mungkin bisa disetarakan, Bu, karena yang setahu saya, Bu, misalkan juga kalau yang kayak tadi, Bu, untuk token ringnya kan misalkan nggak terlalu banyak, itu bisa jadi kecepatan jaringannya bakal cepat, Bu. Tapi kemungkinan juga, Bu, kalau misalkan kabelnya banyak atau node-nya terlalu banyak, mungkin ada pengaruhnya juga, Bu, untuk kecepatan layanan datanya. Simpel deh, kita bandingin sama mesh. Mana yang butuh lebih banyak kabel? Token ring apa mesh? Mesh ya. Jadi dari segi penggunaan kabel, token ring lebih hemat nggak? Berarti kelebihannya hampir sama kayak apa tadi ya, Bu? Infrastrukturnya dikit, terus instalasinya juga lebih mudah. Iya, bisa seperti itu. Tapi kekurangannya jadi ke arah tadi yang semuanya sebutin. Kalau ininya banyak nih, lingkarannya besar, ngirimin dari satu ini ke belakangnya aja butuh waktu sangat banyak. Oke, jadi
token ring biasanya dipakai untuk network yang kecil. Kalau networknya sudah gede, itu tidak efektif lagi. Tapi dia kelebihan lainnya dia mudah untuk di-manage. Kalau ngirimin data, si PC ini pasti ngirimin ke sebelahnya. Dia nggak usah mikirin eksistensi dari PC yang lain ya. Kalau di mesh kan dia harus mikir, saya arahnya mau ke sini, atau ke sini nih untuk ngirim. Jadi ada manajemennya, lebih complicated. Tapi kalau token ring, dia simple manajemennya. Pokoknya ngirimin ke next-nya saja gitu. Nyambung nggak? Jadi kalau ditanya kelebihan kekurangan, itu dijelaskan dengan baik ya. Jangan misalnya kelebihannya cepat. Cepatnya dalam hal apa nih? Kalau ini ngirimin ke belakang kan jadi lambat gitu ya. Jadi didefinisikan dengan baik ya. Itu kalau token ring. Kalau ring sebenarnya mirip-mirip saja ya. Karena dia tidak punya arah, sehingga dia harus ada manajemen masalah arahnya nih. Jangan sampai terjadi tabrakan seperti di bus. PC ini lagi mau ngirim ke sini, yang ini juga lagi mau ngirim ke sini. Collision dia jadi. Jadi manajemennya agak lebih ribet sedikit dibandingkan token ring. Tapi kelebihan lainnya masih sama. Dia cost-nya murah ya, karena kabelnya dikit. Kalau mesh kira-kira, ini kayaknya gampang sekali. Mesh ini kalau kelebihannya ini mungkin penghemat datanya itu cepat, cuman minusnya itu keterlaluan banyak kabel. Keterlaluan banyak kabel, jadi pengelolaan posisi kabelnya itu kayak ribet banget, Bu. Ya. Logis ya. Jadi kabelnya ya jadi butuh banyak. Kalau kita hitung dari harga infrastruktur, misalnya satu kabel sekian rupiah per meter ya jadi banyak. Kemudian kita jadi harus manage nih, PC ini dia harus aware dia kasih ke siapa aja. Kalau satu PC mati nih, maka yang lainnya harus tahu ke semuanya. Ini kan kalau satu PC mati yang tahu hanya perlu sebelahnya aja ya. Kemudian mereka bisa bikin recovery manajemennya. Tapi kalau ini dia lebih ribet. Seperti itu. Sehingga sebenarnya kalau membangun suatu jaringan komputer, kita milih topologi itu sangat tergantung dengan kebutuhan. Misalnya, ternyata jaringan komputer kita itu sering mengirimkan data ke semua tempat. Maka walaupun cost-nya tinggi, kita pakailah mesh. Tapi misalnya data kita itu ternyata jarang mengirimkan ke semuanya. Misalnya ada kecenderungan tertentu, si PC ini lebih sering mengirim ke sini. Maka lebih baik kita pakai token ring. Atau kita punya suatu master nih, kita dalam jaringan kita memang ada satu PC yang speknya tinggi. Ya udah kita jadiin master sehingga sangat cocok untuk memakai topologi star. Oke, jadi tidak ada topologi yang paling baik antara semua ini, hanya ditentukan berdasarkan kebutuhan saja. Kemudian kita bisa menggabungkan nih, bisa juga pakai yang hybrid ya. Jadi kalau hybrid biasanya untuk jaringan yang lebih gede ya. Jadi dia tiap LAN-nya memakai topologi yang mungkin berbeda, sehingga ketika disatukan dia lebih cepat ya, jadi lebih fleksibel, mudah dikembangkan dan lain-lain. Itu adalah jenis network, komputer network berdasarkan topologi. Cukup jelas kira-kira? Ada pertanyaan dulu tentang topologi? Kalau gitu saya nanya nih, kalau kayak PC di lab lagi, PC di lab dia pakai topologi apa? Bus, Bu. Bus, yakin ada satu link gede memang. Ada. Coba saya nanya sama yang lain nih, yang belum ngomong, coba. Ricky Alturino ada? Ya, ada, Bu. Kalau PC di lab, pakai topologi apa kira-kira, Ricky? Mungkin mesh, Bu. Mesh? Yakin? Soalnya kayak gitu, Bu. Pernah lihat. PC di lab punya banyak kabel ke banyak tempat? Iya, Bu. Oh ya? PC di lab nih, dia punya satu port LAN. Terkoneksi kemana dia?
Salah Bu, mungkin star Bu. Mungkin. Kenapa star? Kan karena dari satu sumber Bu, ke banyak tempat lain, Apa ke komputer lain. sumbernya apa? Router Bu. Kan bisa kalau di LAN. Sumbernya apa? Switch ya. Switch. Jadi kalau topologi di lab dia pakai star. Karena seluruh PC mau saling berkomunikasi dia lewat switch dulu. Nyambung? Jadi bukan bus, bukan juga mesh ya. Karena kan port pada satu PC di lab itu biasanya cuma satu port. Dia nggak bisa koneksi ke banyak sekaligus. Kalau di switch kan memang dia memiliki banyak port, sehingga dia terkoneksi ke banyak PC. Makanya jenis topologinya adalah star. Cukup clear, Kakak? Ada pertanyaan dulu tentang topologi? Kalau gitu topologi lain sering dipakai di mana? Misalnya kayak mesh. Mesh ini biasanya dipakai antar router. Makanya misalnya kalau kayak dulu sempat apa ya, koneksi Indonesia ke Singapura mati nih, backbone-nya bermasalah. Maka tetap bisa koneksi melalui router yang lain, misalnya melalui Australia atau melalui satelit. Maka itu termasuk mesh ya, karena satu router terkoneksi banyak tempat. Biasanya backbone itu pasti mesh dia, nggak mungkin dia token ring ya, pasti akan sangat lambat sekali. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, kita lanjut ke jenis berikutnya berdasarkan operation mode nih. Jadi operation mode dari suatu jaringan komputer bisa dibedakan jadi 4 nih. Ada yang disebut sebagai anycast, ada unicast, ada multicast, dan broadcast. Saya jelaskan dari yang paling simpel dulu, yang disebut sebagai unicast ya. Unicast ini simpel, dia punya satu pengirim dan exactly satu penerima. Tepat satu ya, jadi satu pengirim, dan memang tujuannya hanya satu saja dari banyak PC lain pada network tersebut. Ini yang disebut sebagai unicast. Nah, berbeda dengan anycast di sini, Anda notice bahwa yang hijau ini lebih dari satu ya. Ini adalah potensial receiver. Jadi potensial receiver-nya lebih dari satu, tapi pada satu waktu sender akan memilih untuk mengirim ke satu tempat saja dari 3 potensial receiver. Beda ya. Jadi kalau unicast tadi penerimanya memang satu, kalau anycast kemungkinan penerimanya lebih dari satu, tapi pada satu waktu dipilih hanya satu. Clear? Beda lagi dengan multicast. Kalau multicast di sini, kalau di anycast, jadi prosesnya adalah selecting ya, memilih siapa sih penerima saat ini. Nah, kalau di multicast, ini beda nih. Multicast dia ada banyak penerima, jadi penerima lebih dari satu. Kemudian si sender ini pada satu waktu langsung mengirim ke lebih dari satu penerima. Sehingga proses pada multicast itu adalah duplicating. Jadi message ini diduplikat ke sekian banyak receiver. Beda ya dengan anycast ya. Nah, beda lagi dengan broadcast. Kalau broadcast, mereka tidak perlu mendata siapa sih potensial receiver-nya. Semuanya yang ada network, mereka duplikatkan message-nya dan dikirimkan ke masing-masing penerima. Masing-masing PC pada network tersebut. Jelas? Ada pertanyaan tentang operation mode? Kalau tidak ada, saya mau tanya, coba sama Friska. Friska Novita ada? Ada, Bu. Apa bedanya anycast sama multicast, Friska? Bedanya yang mana, Bu? Anycast sama multicast. Kalau anycast itu, dia itu banyak calon penerimanya itu ada beberapa. Terus tapi si pengirimnya itu kayak milih dia mau dikirimkan ke penerima yang A, B, atau C, ataupun yang lainnya. Tapi kalau multicast itu ada beberapa penerima, tapi tidak seluruhnya, tetapi dikirimkan ke semua penerima Cak itu, Bu. Jadi banyak, yang nerimanya juga banyak. Oke.
Clear ya? Kalau bedanya unicast dan multicast apa, Ahmad Jailani? Kalau unicast itu kan si pengirim itu udah menargetkan hanya satu penerima. Calon-calon penerima yang lainnya itu nggak dianggap cuma satu aja, kayak titik hijau ini kan. Kalau multicast itu tadi seperti yang Siska bilang, di antara banyak penerima, hanya beberapa penerima saja yang sudah ditargetkan oleh pengirim, terus data yang dikirim oleh pengirim itu udah langsung diterima semua oleh si beberapa penerima yang udah dipilih oleh pengirim tadi. Oke, kalau itu multicast sama broadcast apa bedanya? Kalau broadcast itu semua yang ada di jaringan itu, pengguna-pengguna itu sudah ditargetkan semuanya oleh pengirim. Jadi semua penerima menerima semua apa yang dikirim oleh pengirim. Kalau multicast nggak semuanya. Ya, kalau multicast hanya penerima tertentu ya? Iya, Bu. Ada daftar penerima. Oke, saya rasa clear ya. Bedanya tadi unicast, broadcast, dan lain-lain. Nanti kita akan belajar juga ternyata ada alamat multicast, ada alamat broadcast. Itu berarti memakai operation mode yang berbeda. Ada pertanyaan sampai sini? Belum? Sudah cukup jelas? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, kita ada tugas ya? Tugas dari 3 minggu lalu, benar nggak? Tugasnya tentang apa, Bu? Apa coba? Tentang install. Pelajarin tentang 7 layar itu kan? Enggak, waktu pertemuan pertama ada tugas, bukan praktikum, teori. Oh, kayaknya ini deh, Bu. Pelajari tentang Komdat gak sih, Bu? Oke, sudah baca belum? Belum. Belum, Bu. Gimana? 3 minggu tidak dikerjakan? Tugasnya terlalu numpuk, Bu. Jadi, bohong-bohong, Bu. Ini mau belajar. Belum, Bu. Gimana bisa 3 minggu numpuk, nak? Gimana nggak numpuk, Bu? Ada dosen yang ngasih tugasnya itu sudah langsung tubes, Bu. Bukan lagi tubes, tugas raksasa malah. Hah? Apaan tugas raksasa? Ini Bu, maksudnya inti dari Ade dia belum belajar Bu, masuk saya juga. Gimana toh? Sudah, Bu, tapi baru pendahuluan Komdatnya. Kayak layer-layer tadi, Bu. Pendahuluan Komdat. Tugas mana enggak, Bu? Ada dosen. Bentar ya, saya manage dulu. Semuanya coba silakan login e-learning ya. Maaf Bu, kenapa Bu? Tadi learning Bu, putus-putus suara di saya tadi. Coba semuanya login ke e-learning. Oke Bu. Sudah, Bu. Oke, sebentar. Saya belum. Semuanya berhasil login. Apa semuanya berhasil login e-learning? Sudah, Bu. Saya bisa, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Saya nggak bisa. Udah bisa, Bu. No. Ya, saya coba connect dulu ya.
Oke, semuanya sudah login e-learning ya? Bentar Bu, saya lupa password. Saya tadi udah absen. Belum login? Saya belum login nih. Semuanya berhasil login nggak sih? Berhasil, Bu. Saya nunggu email dari admin dulu, Bu. Kenapa saya nggak berhasil login? Oke, untuk mengecek apakah kalian sudah mengerjakan tugas, yaitu membaca lagi materi Komdat. Di e-learning sudah ada pretest Jaikom ya. Sebelum diambil, saya ceritakan dulu bahwa soalnya ada 10, waktu mengerjakannya hanya 20 menit ya. Jadi satu soal hanya 2 menit. Kemudian saya ingatkan navigasinya itu sekuensial. Jadi nggak bisa back ke pertanyaan sebelumnya. Jadi sampai yakin dulu, baru dijawab, baru next ya. Kemudian kuisnya saya buka sampai dengan jam 1:10 kalau nggak salah. Jadi silakan diambil kuisnya. Lama waktu pengerjaannya adalah 20 menit. Cukup clear kira-kira? Oke. Silakan dikerjakan kuisnya ya. Untuk kuliahnya, saya tutup sampai di sini. Nanti materinya akan saya upload ke e-learning. Ada yang mau nanya dulu? Untuk ngerjain kuisnya open book nggak, Bu? Boleh, tapi ingat waktunya hanya sebentar. Baik, Bu. Oke. Ya, silakan dikerjakan kuisnya. Kuliahnya saya tutup. Terima kasih atas kehadirannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.